Selamat malam. 8 tahun bergulir kasus Vina dan Eki, pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap keduanya bergulir saat ini memasuki babak baru. Polisi menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pasca penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka, banyak sekali pemirsa dinamika yang terjadi. Misalnya, perubahan DPO yang awalnya 3 DPO menjadi 1 DPO. Dan yang masih menjadi pertanyaan publik sampai saat ini, apa sebetulnya motif pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat? Poin itu yang akan kami bahas dalam catatan demokrasi malam hari ini bersama saya Gina Vita. Tapi saya tidak sendiri, kita juga ditemani oleh teman-teman mahasiswa. Kita akan sapa terlebih dahulu dari Institut Bisnis dan Informatika dari kampus Kuikian Gi. Dan ada teman-teman mahasiswa juga dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan tentunya kita juga akan membahas lebih lanjut mengenai tema ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ini kita sebutnya pakarnya pakar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Bang Johnson Panjaitan selaku praktisi hukum. Boleh tepuk tangannya? Malam. Selamat malam. Kalian cek audionya. Kemudian ada penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam. Selamat malam. Pak Arianto. Kemudian di sebelah Pak Arianto ada Bang Rasman Arif Nasution selaku praktisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursi kosong ini nanti akan diisi oleh pengacara dari Peggy, Mbak Yanti Sugianti, tapi kita masih menunggu kehadiran dari yang bersangkutan. Tapi kita sapa terlebih dahulu yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, ada Pak Anton Carlian. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga ada bersama kami Suharsono. Ini merupakan rekan dari Peggy Setiawan alias Peron. Selamat malam, Pak Suharsono. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih semuanya. Ini sambil kita menunggu kehadiran dari sejumlah narasumber yang akan hadir pada malam hari ini. Kita mungkin terlebih dahulu pertama ke Suharsono. Pak Suharsono, ini biasa disebutnya bondol, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Ini kenapa Pak Suharsono kita hadirkan pemirsa? Karena Pak Suharsono ini merupakan saksi yang menyebutkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron tidak ada di lokasi kejadian ketika kejadian ini berlangsung pada 8 tahun silam. Itu gimana Pak ceritanya? Ceritanya saya tuh di telepon dulu tanggal 21 Agustus. Ang Bondol kerja enggak? Kalau enggak kerja, berangkat aja ke Bandung. Terus Mang Bondolnya jawab, enggak, nganggur. Peggy, kalau nganggur berangkat aja. Mana? Ke Bandung. Sama siapa? Sama Robi. Robi udah pernah ke Bandung. Langsung saya ke rumahnya. Robi, berangkat ya ke Bandung. Saya belum tahu tepatnya, katanya Peggy. Robi udah tahu. Oke. Jadi berangkat tanggal Agustus. Iya, Pak Suharsono, sebentar, maaf saya harus potong. Sebelum dilanjutkan mau menuju ke Bandung, ini tepatnya tanggal berapa, Pak? Ajakan untuk ke Bandung ini? 21. 21 bulan apa? Agustus. Oke, 21 Agustus. 2016. Tahun? 2016. 2016, oke. Selanjutnya kan diajak ke Bandung tuh Pak. Ya, Terus kemudian berangkat ke Bandung akhirnya? berangkat. Oke, sama siapa aja Pak? Aja sama Robi, Robi ini siapa? adiknya Peggy. Oke, jadi bersama Robi, kemudian Peggy Setiawan alias Peron yang sekarang ini tersangka. Terus kemudian? Saya berangkat ke Bandung, nyampe. Oke. Nyampe di sana ada Parman, Ibnu, sama Peggy. Tuh, sama ayahnya. Ayahnya itu pemborong bangunannya. Namanya Pak Rudi. Kemudian setelah sampai Bandung, aktivitas yang dilakukan apa Pak? Ya, bangunan, kerjain rumah yang itu, Pak Aceh. Oke, berapa lama di sana Pak? Saya tuh cuma 1 minggu. 1 minggu, berarti sampai kan tadi berangkat 21 Agustus, berarti tanggal berapa? 26 atau 27 ya? Pulang ya? 27. Pulang. 27 Agustus 2016 pulang ya? Ya, Oke, nah malam pulangnya itu.
Ya, Pak Suharsono itu pulang sendiri atau gimana, Pak? Ya sendiri, tapi diantar ke jalan raya sama Peggy, Ibnu, sama Robi, tigaan. Diantar ke jalan raya menuju angkot. Angkot datang, saya naik, di orang 3 itu, Robi, Ibnu, sama Peggy itu pulang lagi ke Bedeng, tempat kerjaannya. Oh, nggak ikut pulang bareng sama Pak Suharsono, kenapa, Pak? Enggak, dia kan itu kerja di situnya. Oh, masih lanjutin kerja di sana. Nah, Ya, soalnya punya bapak sih, punya proyeknya. nah Pak Suharsono tanya nggak, itu sampai kapan tuh ngelanjutin pekerjaan di Bandung? Sempat tanya gitu nggak ke Peggy? Ya, enggak sih sayanya, soalnya enggak betah. Oh, itu alasan Pak Suharsono kenapa pulang karena nggak betah. Ya, Oh, nah Pak Suharsono, Peggy sempat cerita nggak rencana pulang kapan? Tadi kan Pak Suharsono tanggal 27 tuh. Oh. ya enggak kontak-kontak lama saya pulang doh. Nah, Pak. Oh, langsung. Ya. Nah, Pak Suharsono waktu itu tahu keberadaan Peggy tanggal 27 Agustus itu kalau masih di Bandung itu dari mana? Ya dari nganter saya ke jalan raya menuju angkot, nganter saya pulang. Tuh. Nah, oh karena nganter ya. Tapi mungkin nggak sih Pak, misalnya Pak, misal Peggy ini pulang tapi nggak sama Pak Suharsono, mungkin nggak itu? Ya mungkin lah, saya pulang aja 3 jam atau 4 jam tuh, sampai di sini jam 11, nggak mungkin. Gitu. Oh, nah kemudian Peggy waktu pas nganter Pak Suharsono tuh di jam berapa itu? Itu ya lupa sih, pokoknya yang penting jam 8 saya diantar ke jalan raya ke angkot tuh. Saya lupa dia pulangnya jam berapa itu. Langsung saya naik bis, melalui Panjang, Budwil, terus nyampe ke Cirebon, 0 kilometer 202, saya turun jalan biasa. Ternyata Jakarta. Oke. Lihat naik tangga, lihat kejadian kecelakaan awalnya. Apa aja kecelakaan motor itu ya orang 2. Tuh, saya lihatnya kayak gitu. Kata orang-orang juga itu adalah itu kecelakaan awalnya. Saya pulang ke rumah, udah nggak cerita apa-apa sama orang. Gak taunya, tahu-tahu udah kecelakaan itu pada kerasupan di lindanya. Ya. Oke, Pak Suharsono. Pembunuhan. Ya, sebelum sampai ke sana, Pak Suharsono, mungkin kita ingin tanya dulu begini. Pak Suharsono ini sudah berapa lama kenal sama Peggy? Ya, lama sih, tapi ya jarang ketemu sih, cuma rekan kerja bangunan. Kalau saya ada kerjaan, diajak di Peggy. Kalau Peggy juga ada kerjaan membondol, yuk kita kerja. Gitu. Oh, lama itu berapa lama Pak kira-kira? Ya, itu sih sekampung, beda RT-nya aja. Oh, oke. Jadi memang bukan setiap hari ya, tapi memang teman sekampung begitu ya Pak ya? Sudah cukup lama berarti ya? Ya itu rekan kerja. Oke. Nah, karakter dari Peggy ini selama Pak Suharsono kenal gimana sih Pak? Ya orangnya sih baik, ramah. Tuh, dia tulang punggung ibu sama buat adik-adiknya. Sama, dia tidak itu neko-neko, rokok juga tidak rokok sih kayak gitu. Oke. Profesi sehari-harinya apa Pak? Kerjanya apa? Peggy ini? Siapa? Saya? Peggy. Ya, buruh bangunan itu. Buruh bangunan, oke. Sudah lama itu menjadi buruh bangunan? Ya, udah lama. Oke. Sudah lulus SMP lah. Nah, mungkin sedikit Pak Suharsono, ini Peggy ini bisa naik motor terus ikut geng motor gitu nggak sih sepengetahuan Pak Suharsono? Kan sudah lama tuh kalau sama naik motor, Peggy. Ya, tapi ya enggak grup geng motor.
Oh, bisa naik motor tapi nggak ikut geng motor ya? Ya. Oke. Oke, mungkin kita sedikit ke kuasa hukum dari Pak Suharsono dulu ya. Dengan nama siapa, Pak? Ya. Jayani Kabo, Mbak. Oke, Pak Jayadi, Pak Suharsono ini pernah menjadi saksi di persidangan nggak, Pak, sebelumnya? Atau sempat dimintai keterangannya oleh polisi? Belum, Mbak. Belum. Belum sama sekali ya? Sama sekali. Oke, nah ini kenapa kemudian memberikan kesaksian ini gimana Pak ceritanya? Pada akhirnya Pak Suharsono sekarang memberikan kesaksian. Jadi pada kemarin itu dia menunjuk kami bertiga untuk konsul bahwa dia mengetahui rekannya itu pas kejadian itu ada di Bandung, Mbak, gitu, Mbak. Iya, oke. Makanya demi keadilan dia berani mengungkapkan kebenaran gitu, Mbak. Oke, tidak ada perintah siapapun atau arahan siapapun untuk memberikan keterangan seperti ini begitu Pak di publik? Tidak ada artinya ya? Tidak ada, Mbak. Oke, baik. Kita menuju ke narasumber yang ada di studio terlebih dahulu. Kita menuju ke Pak Aryadi. Pak Aryadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Suharsono? Sementara saya tidak ya. Oke, nah tapi begini, yang menarik adalah kenapa kemudian ada perubahan DPO ya? Ini kan padahal di amar putusan disebutkan memang ada 3 DPO, tapi kemudian menjadi 1 DPO. Itu seperti apa? Kalau itu akan saya terangkan ya, tapi pelan-pelan saya terangkannya supaya karena saya biasanya kan ngomong cepet banget gitu ya, susah dimengerti gitu. Jadi gini ceritanya, kasus ini dulu kan diawali tahun 2016 terjadi kasus dilaporkan bahwa itu kecelakaan oleh Polsek dilaporkan kepada pihak korban. Pihak korban waktu itu menerima apa adanya, tapi kemudian setelah melihat kejadian, melihat luka-luka dan kerusakan handphone yang tidak cocok dengan ceritanya kalau kecelakaan tunggal, maka dia lapor ke Polres. Polres dengan lapor bahwa kecurigaan adanya pembunuhan. Oleh Polres kemudian ditangani. Waktu itu Kapolres mengumumkan bahwa kami menetapkan 11 tersangka. 8 sudah ketangkap dan 3 menjadi DPO. Itu dulu ya, Kapolres tahun 2016. Terus kemudian kasus itu disidik oleh Polres. Disidik itu artinya polisi mencari barang bukti, kemudian keterangan saksi, korban dan semuanya diramu di dalam berkas perkara. Berkas perkaranya diserahkan kepada penuntut umum. Oke. Dan ternyata waktu itu diterima, diteliti oleh jaksa sehingga itu memenuhi syarat untuk jadi penuntutan. Kemudian diproses di sidang pengadilan sampai terakhir divonis 8 orang itu divonis dengan seumur hidup, hanya 1 yang 8 tahun ya, si Tata itu. Sehingga dan kemudian dari pihak tersangka ini mengadakan upaya banding sampai akhir kasasi dan sampai inkrah sudah dipidana itu 8 orang. Dan di dalam pidana itu kabarnya ya ditulis 3 orang DPO. Nah kemudian ketika kemarin kami cek kepada Dirkrimum, kenapa kok itu dulu itu ada 3 DPO? Iya Pak, itu berdasarkan keterangan daripada saksi 5 orang tersangka itu, ya, yang mengatakan bahwa itu adalah DPO waktu itu. Oke. Dan 1 orang pernah dicari, yaitu yang Peggy itu ya, dicari ke rumahnya tidak ada. Tapi kemudian DPO itu oleh polisi tidak diintensifkan walaupun ada putusan ya. Karena apa? Saya sebagai penyidik mengamati begini. Hasil daripada kinerja polisi itu kalau untuk penyidikan itu ukurannya adalah kepada vonis. Kalau dia divonis salah dan kemudian ingkrah, itu berarti kerjaan polisi untuk penyidikan itu sudah benar. Oke. Itu ya. Kemudian apabila ada yang tidak benar, maka dia bisa dikonter dengan yang namanya PK untuk itu. Oke. Kemudian belakangan muncul itu ya, berita di film yang menggambarkan seperti itu. Kemudian muncul pernyataan-pernyataan pada orang dari tersangka bahwa ini saya salah tangkap dan sebagainya. Disitulah kemudian publik jadi geger ya, mempertanyakan kenapa kok kayak gitu kemudian bisa 8 tahun mencari 1 orang 3 orang DPO, orang-orang kecil-kecil aja kok susah. Mungkin ini karena dilindungi atau apa dan sebagainya gitu ya. Yang muncul begitu. Tapi kemudian setelah mendengar itu, dalam waktu 15 hari polisi Jawa Barat bisa menangkap. Gitu ya. Oke. Kemudian saya tanyakan, baru tadi saya dapat informasi yang melegakan. Kenapa? Karena keterangan dari salah satu saksi ya
mengatakan bahwa Pak 3 orang DPO itu sebetulnya yang betul ada orangnya adalah 1. Yang lain itu tidak ada. Gitu. Intinya gitu ya. Kenapa kok dia ngaku? Ya. Dia baru ngaku sekarang karena dulu ketika dia ditahan itu dia digebukin oleh temannya supaya tidak ngaku, kira-kira begitu. Ya. Jadi sekarang tadi Bapak Polda Jabar mengatakan, Pak kami tidak mencabut DPO itu, tetapi karena memang dari 3 DPO itu yang ada sesungguh orangnya itu adalah 1 itu. Makanya itulah sekarang jadi DPO. Nah sekarang polisi secara intensif akan menampung semua keterangan-keterangan ya. Baik yang memberatkan maupun yang meringankan tersangka-tersangka ini untuk mencari klarifikasi. Apakah benar mereka itu betul-betul DPO dan pelakunya? Apa Oke tidak? Pak Arianto, Gitu. ya kita tangkap poinnya. Artinya perubahan ini karena ada perkembangan penyidikan. Nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Johnson, Ya. tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.